Sementara silaturahmi alim ulama PBNU menyepakati agar Yahya Khalil Stakuf tidak jadi mundur dan menyelesaikan satu periode hingga muktamar tahun depan. Keputusan ini mengacu pada ADART, yakni lewat muktamar, bukan rapat biasa. Nasib Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf selamat usai hampir dimakzulkan oleh Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Gus Yahya tak jadi dimintakan mundur dari Ketua PBNU usai alim ulama PBNU menggelar rapat pada Minggu malam 23 November 2025 yang dihadiri lebih dari 50 kiai di tanah air. Hasil rapat kepengurusan PBNU itu menyatakan Gus Yahya tidak diberhentikan sebelum masa jabatan di PBNU habis. Khatib Am PBNU Ahmad Said Asrori menyatakan pergantian kepengurusan PBNU sesuai ADART, yakni Muktamar Nahdlatul Ulama yang akan digelar tahun depan di tahun 2026. Di antara para alim, para kiai dalam rangka islahu datil bain. Jadi bagaimana ini kita sudah menjadi konsumsi publik, ada masalah memang. Tapi ini semua sepakat, itu yang pertama. Yang kedua, sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode, yang muktamarnya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu, semua gembleng 100% ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia. Sementara Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menegaskan hasil rapat harian Syuriah yang ditetapkan pada 20 November lalu tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan siapapun, baik pengurus lembaga maupun mandataris. Hasil rapat harian Syuriah hanya mengikat di antara anggota Syuriah saja. Gus Yahya mengklaim para kiai yang bertemu di kantor PBNU menyadari bahwa polemik itu tidak menimbulkan maslahat. Apa yang terjadi dengan rapat harian Syuriah yang lalu berikut yang disebut hasil berupa risalahnya. Semuanya menghendaki agar segala sesuatu yang jadi masalah dalam organisasi dikembalikan kepada ADART, dikembalikan kepada sistem aturan yang ada, dan kalaupun ada kekurangan-kekurangan, ganjalan-ganjalan harus diselesaikan bersama tanpa mengembangkan konflik di antara jajaran kepemimpinan yang ada. Di sisi lain, Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar mencabut mandat Charles Holland Taylor sebagai penasihat khusus Ketua Umum PBNU Gus Yahya untuk urusan internasional. Rais Am menilai Holland diduga terafiliasi dengan jejaring yang berpotensi mencederai posisi politik luar negeri PBNU. Tim Liputan Metro TV. Upaya pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menunjukkan konflik internal di tubuh Nahdlatul Ulama, mulai dari tudingan perilaku yang bertentangan dengan nilai karena terkait Zionisme hingga dugaan tarik-menarik kepentingan. Kita akan membahasnya langsung bersama Rais Syuriah PBNU Kiai Haji Imam Bukhari Khalil. Kiai Imam, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Iqbal. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News dan Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Profesor Burhanuddin Muhtadi. Prof. Burhan, selamat malam, apa kabar? Baik, Mas Iqbal. Apa kabar, Baik, Pak Kiai Imam? Kabar baik. Sehat, terima kasih. Ya. Kiai Imam dan Prof. Burhan sudah bergabung dengan Prime Time News. Saya ingin ke Kiai Imam terlebih dahulu. Kiai Imam, ada pernyataan ya dalam surat tersebut, jika Gus Yahya tidak mundur, Syuriah PBNU yang akan memberhentikan dari kursi pimpinan organisasi. Ini jangka waktunya sudah lewat, jadi apa langkah selanjutnya dari Syuriah? Kiai Imam. Jadi begini, ini bukan surat, tapi ini risalah rapat lengkap dari jajaran Syuriah. Mulai dari Rois Am, para Rois, Wakil Rois Am, dan juga Khatib Am dan para Wakil Khatib. Dan dari rapat yang sudah dibicarakan dan dikaji secara matang, itu peserta rapat sepakat untuk
memberikan mandat kepada Rois Am untuk mengambil keputusan. Dibantu oleh Wakil Rois Am, yaitu Kiai Afifuddin Muhajir dan Kiai Anwar Iskandar. Nah, di saat Rois Am dan Wakil Rois Am ini berembuk apa yang berkembang di rapat, maka dihasilkan keputusan seperti yang tertuang dalam risalah, yaitu mendesak untuk Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf untuk mundur, diberi waktu 3 hari, dan ketika dalam waktu 3 hari tidak mundur, maka apa yang menjadi kesepakatan di rapat itu bahwa Kiai Haji Yahya Stakuf itu berhenti dari jabatan Ketua Umum PBNU. Begitu itu kondisi rapat pada tanggal 4 November yang lalu. Oke, Pak Kiai, jadi bagaimana Anda melihat langkah dari Gus Yahya yang bersama rapat para alim ulama PBNU ini juga bersama kader NU dari daerah ya, yang menyatakan bahwa surat itu tidak memenuhi standar organisasi dan tidak sesuai dengan ADART. Bagaimana Anda menanggapi itu, Pak Kiai? Dalam hal ini saya tidak punya kapasitas untuk menanggapi itu karena saya adalah bagian dari jajaran Suriah. Namun sepengetahuan dari teman-teman yang mengkaji ini bahwa Rois Am memiliki kewenangan mutlak untuk mengendalikan roda organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama. Kemudian apabila ada fungsionaris dari pengurus PBNU itu melanggar ketentuan-ketentuan di ADRT, salah satunya adalah mencemarkan marwah dari Jamiah Nahdlatul Ulama, maka Rois Am punya kewenangan untuk memberhentikan fungsionaris PBNU tersebut. Nah, di sini persoalannya. Ada beberapa teman juga yang menafsirkan bahwa ini kan fungsionaris, bukan ketum, di mana ketua umum ini bersama Rois Am adalah mandat dari muktamar. Maka pemberhentiannya juga harus lewat muktamar. Nah, perbedaan pandang di sini inilah yang menjadi polemik hingga saat ini. Begitu. Oke, baik Pak Kiai. Perbedaan pandangan itulah yang menjadi polemik karena Gus Yahya bersama teman-teman yang di rapat alim ulama menyatakan ya berlakunya sampai 1 periode lagi, artinya pada saat muktamar tahun depan 2026 baru bisa disepakati pergantian dari termasuk ketua umum begitu. Prof. Burhan, bagaimana Anda menanggapi ini? Di satu sisi Gus Yahya menyebut bahwa langkah rapat harian Suriah ini adalah keputusan sepihak, ini diperkuat dengan hasil pertemuan dengan kader NU daerah. Tapi di sisi lain tadi Kiai Imam juga sudah menyebutkan sampai sudah ada tenggat waktu yang diberikan ya, dan sebenarnya kewenangan mutlak untuk menggantikan anggota yang melanggar ketentuan itu ada di Rois Am. Bagaimana Anda menunjukkan perbedaan polemik ini, Prof. Burhan? Ya, pertama saya menyampaikan keprihatinan yang luar biasa atas apa yang terjadi di pimpinan PBNU ya. Karena terus terang apa yang terjadi belakangan memasuki abad kedua setelah lahirnya NU itu suatu hal yang patut untuk kita sayangkan. Dan sebenarnya kalau kita lihat ada semacam perang dingin antar elit itu sudah kita bisa cium baunya beberapa bulan terakhir. Jadi terlihat antar elit PBNU baik di Tanfidiyah maupun antara Tanfidiyah dan Suriah itu seperti tidak saling menyapa, dan itu terlihat di akar rumput. Jadi saya mendengar betapa hubungan antara ketua Tanfidiyah dengan sekjen atau dengan Roy Suriah itu relatif seperti tidak ada hubungan kemesraan yang terjalin dalam beberapa bulan terakhir. Dan itu terus terang mengganggu karena bagaimanapun elit PBNU adalah suri tauladan buat warga NU, dan apa yang terjadi belakangan itu sangat menggelisahkan terutama buat akar rumput. Nah, tentu saja apa yang terjadi belakangan ini itu mengkonfirmasi bahwa terjadi tarik-menarik. Dan Gus Nadir ya dalam postingannya di media sosialnya itu memakai judul yang cukup menohok ya, matinya roda Jamiah kami. Sesuatu yang terus terang menjadi masalah serius karena kalau elit PBNU baik yang di Suriah atau Tanfidiyah
itu tidak satu kata, tidak menempuh islah, ini jadi masalah serius. Karena masing-masing pihak kan berpegang sesuai dengan kepentingannya. Iya, Misalnya Tanfidia yang dipimpin oleh Gus Yahya mengatakan risalah yang ditulis atau ditandatangani oleh Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rois Am itu tidak diikuti atau tidak dilengkapi dengan tanda tangan dari Khatib Am yang memang kalau kita lihat masih ada hubungan keluarga dengan Ketum Tanfidia. Jadi ini satu hal yang tentu menggelisahkan dan menurut saya kalau alasannya adalah Israel, ini penting nih Mas Iqbal ya. ya, Kita tahu Gus Yahya ini bahkan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tahun 2018 betul. sebelum beliau terpilih sebagai Ketua Tanfidiyah NU di Muktamar Lampung di tahun 2021. Jadi jangankan mengundang Peter Berkowitz, akademisi Stanford, yang kita tahu sangat pro Israel, dan sesuatu hal yang sangat aneh memang mengundang akademisi yang pro Israel di saat terjadi Baik, kita langsung genosida tanya di ke Kiai Imam ya, Palestina. Prof. Burhan. Cuma, Kebetulan gimana? saya juga ingin menanyakan poin itu tahun 2018 dan itu sudah diklarifikasi oleh Gus Yahya pada saat itu, tapi memang pertemuan itu benar-benar terjadi dan fotonya sudah beredar, Pak Kiai. Nah, Pak Kiai, apakah memang benar di luar alasan Zionis ya? Karena kalau untuk afiliasi dengan Zionis Israel tadi juga Prof. Burhan sudah menyatakan tahun 2018 ini sudah berlangsung. Kenapa baru sekarang begitu? Apakah memang benar sudah tidak ada kemesraan yang terjalin sehingga terjadi konflik internal ini, Pak Kiai Imam? Sebenarnya dalam tubuh NU, entah itu di PBNU atau sampai ke level terbawah, dinamika-dinamika antar pengurus itu adalah hal yang biasa, terutama menjelang muktamar atau konferensi di berbagai tingkatan. Tapi pada prinsipnya adalah saya kira semua berpikir bagaimana NU ini menjadi sebuah organisasi yang modern, organisasi yang maju, dan organisasi yang utuh tanpa perpecahan. Itu semangat kita bersama saya kira. Dan ketidakmesraan yang dalam tanda petik tadi diungkap oleh Prof. Burhan, itu juga sama, ini hal yang biasa. Hanya persoalannya di dalam konflik ini atau persoalan ini, Gus Ketum ini dianggap oleh para kiai yang ada di jajaran Suriah itu mencederai marwah Jamiah dengan mengundang narasumber pada lembaga pengkaderan tertinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama, yaitu AKNNU, Peter Berkowitz, yang di saat momentumnya seluruh dunia sedang menyorot genosida di Gaza oleh Israel. Sehingga ini aja yang menjadi persoalan, bahwa ini melanggar marwah atau mencederai marwah Jamiah Nahdlatul Ulama dan Qonun Asasi. Baik, Pak Sehingga Kiai, ini tapi memang itu sampai harus sudah ada di tingkat tindakan. yang apakah sudah tidak bisa didiskusikan lagi, duduk bersama begitu. Kalau istilah yang digunakan tasyakur ya, dibicarakan bersama sampai harus mengeluarkan risalah seperti ini dan memberikan tenggat waktu, sudah tidak bisa dilakukan langkah itu, Pak Kiai. Begini, jadi sebelum peristiwa datangnya Peter Berkowitz ini, para kiai di jajaran Suriah sudah mengadakan rapat gabungan antara Suriah dengan Tanfidiyah dan memberikan warning kepada Tanfidiyah sebagai pelaksana dari AKNNU ini agar narasumber-narasumber itu selektif, khususnya yang isu sensitif terkait dengan Zionis ini. Dan itu sudah disampaikan oleh para kiai dan khususnya juga Rois Am. Namun entah bagaimana, kita tidak paham alurnya, kok kecolongan ada Peter Berkowitz ini masuk, sehingga ini mengagetkan dari para kiai, apalagi publik juga sudah mengetahui, dan ini terus berkembang. Isu ini menjadi ketidakpercayaan dalam tanda petik bahwa lembaga NU ini benar-benar berpihak kepada Palestina. Nah, ini yang menjadi dasar dari para kiai untuk memberikan teguran dalam tanda petik
kepada ketua umum. Nah, Oke, itu saya artinya kira. sebelumnya sudah ada rapat Landasan yang dihadiri berpikir. oleh semua, sudah diberikan teguran, namun akhirnya Iya, betul. ada istilah kecolongan tadi itu dan tetap diundang si Peter Berkowitz yang identik dengan Zionis ya. Prof Burhan, tadi kita sudah mendengarkan Betul. dari Kiai Imam ya. Sebenarnya ternyata sudah ada rapat, sudah diperingatkan, sudah ditegur, tapi tetap datang narasumber yang dianggap bisa mencoreng nama dari NU sendiri. Nah, masalahnya masing-masing kubu juga apa ya, istilahnya menggunakan dasar masing-masing mengklaim bahwa ini sesuai dengan ADART, ini sesuai dengan peraturan perkumpulan NU. Nah, apakah ini memang berawal dari persoalan kecolongan atau ada yang lebih dari itu, Prof Burhan? Iya, jadi dan kubu Gus Yahya kan mengacu pada ADART NU, terutama mengenai bab 4 ya, mekanisme pergantian pengurus antar waktu. Yang menurut kubu Gus Yahya, risalah yang ditandatangani oleh Rais Am, Kiai Miftahul Akhyar, itu tidak memenuhi ya, ADART berkaitan dengan pergantian antar waktu tadi. Tapi lagi-lagi masing-masing pihak pasti punya dasar, punya justifikasi. Dan ketika terjadi perbedaan berkaitan dengan satu dua hal, pemimpin yang baik, organisasi yang baik itu biasanya mengacu pada ADART. Karena ini adalah konun asasi jamiah NU, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau masing-masing memakai perspektif yang sesuai dengan cara pandang dan kepentingan masing-masing. Nah, di sini Iqbal, jadi terus terang kalau kita lihat track record Gus Yahya, jangankan Peter Berkowitz, ya, bahkan beliau ketemu sama Benyamin Netanyahu ya, di Israel, dan waktu itu tidak menghalangi terpilihnya beliau sebagai ketua Tanfidiyah NU dalam Muktamar Lampung di tahun 2021. Dan undangan beliau ke Peter Berkowitz ya, itu akhir Agustus 2025, tetapi baru muncul risalah yang mencopot ya, mereshuffle begitu posisi ketua Tanfidiyah akhir November 2025. Jadi ada jeda. Jadi kalau kemudian ada pihak yang berspekulasi bahwa ini juga berkaitan dengan masalah politik, saya tidak bisa menyalahkan, tidak bisa mengingkari. Karena faktanya, saya kira Kiai Imam juga mengakui, NU ini sangat seksi sekali. Bayangkan 56% Muslim di Indonesia itu terkoneksi dengan NU. Mereka merasa bagian dari NU. Dan ini organisasi Islam bukan hanya terbesar di Indonesia. Saya pernah menulis di Tempo, ini terbesar sedunia. Prof Burhan, Dan karena waktu buat kita sudah habis, politisi, ini sangat terakhir ya, menunjukkan. Prof Burhan ya. Kedepannya akan seperti apa? Karena ada arahan ya dari Katib AM PBNU saatnya merenung atau tafakur. Sementara risalah juga tentu punya pendirian sendiri. Singkat saja kedepannya akan seperti apa, Prof Burhan? Saya besar lahir dalam tradisi NU. Dan saya berharap betul para kiai, Kiai Imam, Kiai Miftahul Akhyar, ya, termasuk juga Gusmus, kemudian Kiai Gus Yahya, dan semuanya itu islah. Jadi bertemu, bicara dari hati ke hati, apalagi muktamar juga tinggal beberapa bulan lagi, tahun depan sudah jadwal muktamar, cari jalan tengah yang terbaik buat NU, buat bangsa ini, dan buat Nahdien. Karena terus terang kalau terjadi pertengkaran antar elit itu tidak elok. Ya. Jadi kita betul-betul berharap kebijakan dan keikhlasan dari para kiai itu menyelamatkan NU dari perpecahan dan berpikir buat kepentingan NU dan bangsa yang lebih besar. Saya tidak berharap lebih daripada itu karena buat saya NU ini aset bangsa ini. Jadi jangan sampai NU terpecah karena yang rugi bukan hanya NU tapi bangsa kita. Oke, jadi islah itu yang diharapkan ya. Baik, terima kasih Pak Kiai Imam bergabung langsung dari Bangkalan. Sehat-sehat selalu Pak Kiai Imam. Ya. Kemudian Prof Burhan, terima kasih juga sudah bergabung di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.